Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah, MPM 2012-5304. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Adapun materi yang akan dibahas, ini pertama tentang pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Kedua, tentang dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Ketiga, tentang macam-macam adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Keempat, hikmah dalam menjaga adab dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Nah, langsung saja yang pertama di sini yaitu pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Islam mengajarkan kita adab atau akhlak mulia bagi umatnya. Dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum tersebut wajib kita jaga karena selain menjalankan ajaran Islam juga sangat penting untuk menjadikan seorang supaya memiliki sopan santun dan adab dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kita ini memiliki tata cara atau perilaku ketika sedang berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, nah itu semua itu ada tata caranya atau perilaku yang harus kita lakukan sesuai ajaran Islam yang telah kita pelajari. Yang pertama di sini yaitu adapun adab berjalan menurut Islam. Adapun adab berjalan menurut Islam yaitu sebagai berikut. Pertama, tenang dan sopan. Jadi ketika kita sedang berjalan, kita itu harus dalam keadaan tenang dan sopan. Yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Ya, jadi yang kedua di sini ketika sedang berjalan, adab kita itu kita harus lurus dan sedikit menunduk. Dan ketiga, berjalan secara normal. Jadi ketika berjalan itu kita harus dalam keadaan secara normal, tidak yaitu tidak terburu-buru ataupun tidak terlalu lambat ketika berjalan. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Kan kita nih makhluk sosial, pastinya akan berinteraksi dengan banyak orang. Jadinya ketika berjalan itu kita harus menciptakan kenyamanan dalam berjalan karena uh, pasti kita banyak menemui orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas. Jadi ketika kita ingin berjalan, kita itu harus punya tujuan. Arah kita berjalan itu ingin kemana. Misalnya kita ingin ke toko, berarti tujuan kita itu ke toko. Misalnya kita ingin ke masjid, jadi tujuan kita berjalan itu ke masjid. Keenam, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Jadi ketika berjalan, kita itu boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Misalnya, ketika sedang berjalan, dompet kita tergugur. Jadi kita boleh berhenti untuk mengambil dompet jadi kita boleh berhenti untuk mengambil dompet kita yang gugur tadi. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Jadi ketika berjalan itu kita harus berjalan secara senormal mungkin agar tidak menjadi perhatian. Jangan berjalan itu digoyang-goyangkan atau dibeda-bedakan seperti orang biasanya berjalan. Tidak berjalan dengan sambil makan. Jadi ketika berjalan itu kita tidak boleh sambil makan dan minum karena itu bukan termasuk adab makan dan minum. Nah, selanjutnya itu dalil pentingnya menjaga adab dalam berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang berbunyi,
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusawwir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ketika berjalan itu kita tidak boleh dalam keadaan angkuh, atau berjalan modelnya itu model orang angkuh kayak membusungkan dada kayak, seperti itu. Itu tidak boleh karena Allah itu tidak menyukai orang yang sombong lagi angkuh. Selanjutnya itu adab berpakaian menurut Islam. Bagi kita bangsa Indonesia, adab berpakaian menurut Islam artinya adab berpakaian yang tidak melanggar syariat ajaran Islam. Di antara adab-adabnya ini sebagai berikut. Yang pertama itu menata niat berpakaian. Jadi ketika kita ingin berpakaian, kita itu harus menata niat. Kita berpakaian, niat kita pakaian ini untuk apa? Misalnya untuk sholat. Jadi kita niatkan berpakaian ini untuk sholat, untuk menutup aurat. Kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Jadi kan tujuan kita membeli pakaian ini salah satunya itu yang pastinya itu untuk menutup aurat. Tapi zaman sekarang ini banyak sekali pakaian-pakaian yang dijual itu pakaian yang tidak menutup aurat. Yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Jadi salah satu adab kita berpakaian itu kita memakai pakaian yang bersih dan nyaman, karena itu untuk kenyamanan diri kita sendiri juga. Yang kelima, model pakaian sesuai jenis kelamin. Jadi ketika ingin berpakaian itu kita harus menyesuaikan pakaian kita itu. Oh, misalnya Pak, kita ini seorang laki, sesuaikan pakaian kita itu pakaian yang diciptakan untuk laki-laki. Dan misalnya kita perempuan ini disesuaikan juga Pak, memakai pakaian yang sesuai untuk perempuan. Tapi di zaman sekarang ini banyak sekali pakaian yang tidak sesuai jenis kelaminnya. Misalnya untuk para wanita. Sekarang ini banyak sekali para wanita yang memakai pakaian lelaki. Seperti pakaian jeans. Yang mana pakaian jeans itu membuat kan pada dasarnya pakaian jeans itu dibuat atau diciptakan itu untuk para lelaki. Tapi zaman sekarang ini yang banyak memakai pakaian tersebut itu para wanita. Padahal pakaian tersebut itu ketika dipakai oleh para wanita itu memperlihatkan bentuk tubuh yang mana itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kelima, tidak berpakaian yang glamor. Jadi salah satu adab kita memakai pakaian itu tidak memakai pakaian terlalu megah atau terlalu mencolok, karena itu bisa merugikan kita juga. Tidak meniru model pakaian dilarang agama. Yang keenam ini tidak meniru model pakaian yang dilarang agama. Kan sekarang banyak sekali pakaian-pakaian yang terbuka auratnya. Nah, itu salah satu pakaian yang dilarang oleh agama. Yang mana pakaiannya itu biasanya di sini terbuka, sehingga di sini saja yang tertutupi. Itu merupakan pakaian yang sekali dilarang oleh agama. Yang tujuh, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Nah, salah satu adab ketika kita ingin berpakaian itu lebih baiknya kita itu mendahulukan memasukkan tangan kanan terlebih dahulu, atau ketika hendak berpakaian memakai celana kita mendahulukan kaki kiri kita dulu. Nah, selanjutnya itu dalil pentingnya menjaga adab dalam berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan wa libasut taqwa zalika khairun zalika min ayatillahi la'allakum yazakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang
paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, kan jadi salah satu diciptakan pakaian itu, atau tujuan diciptakan pakaian itu seharusnya itu untuk menutupi aurat kita. Dan pakaian itu tujuannya nanti untuk kita bawa ibadah. Selanjutnya itu adab makan dan minum menurut Islam. Adapun adab-adab ketika makan dan minum menurut Islam, ya ini sebagai berikut. Yang pertama itu sebelum makan dan minum itu membaca bismillah. Nah, jadi ketika kita ingin makan atau minum sesuatu itu kita harus membaca bismillah terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kita tidak membaca bismillah itu syaitan itu akan umpat makan juga bersama yang kita makan. Jadi kalau bisa itu membaca bismillah terlebih dahulu ketika ingin makan. Supaya makanan yang kita makan itu untuk kita, bukan untuk syaitan. Kedua, menjaga kehalalan makanan dan minum. Nah, ketika salah satu adabnya yang kedua di sini yaitu ketika kita ingin menukar, ingin membeli atau mau makan dan meminum sesuatu itu kita harus lihat dulu, kita harus cek apakah makanan ini halal, apakah minuman ini halal untuk kita konsumsi. Kan sekarang banyak, kan di zaman sekarang ini banyak sekali makanan-makanan yang tidak halal. Makan yang ketiga sih, makan dan minum dengan duduk. Nah, salah satu adab makan dan minum itu duduk, bukan berjalan. Tadi kan sudah kita bahas juga sedikit tentang makan dan minum. Kelima, makan dan minum tidak berbicara. Jadi ketika makan dan minum itu sebaiknya itu kita tidak berbicara, karena itu bukan salah satu adab ketika makan. 6. Tidak mencela makan dan minuman. Nah, jadi salah satu adab kita itu tidak boleh mencela makanan dan minuman. 8. Makan dan minum tidak terlalu kenyang. Jadi ketika makan dan minum itu langkah baiknya itu kita makan itu tidak terlalu kenyang, karena yang sesuatu yang terlalu kenyang itu tidak baik. Kan Nabi mengajarkan kita kalau kan Nabi telah mengajar kita bahwasanya ketika kita makan dan minum itu secukupnya saja, jangan terlalu kenyang. Kesembilan, mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Nah, jadi ketika kita setelah makan atau minum itu langkah baiknya, salah satu adabnya itu kita membaca alhamdulillah, karena mensyukuri nikmat dari makanan dan minuman tersebut. Nah, selanjutnya di sini yaitu dalil pentingnya menjaga adab ketika makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Ya ayyuhar rasul kullu mina tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'malun alim. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kita itu harus makan dan minum. Jadi kita itu harus memakan makanan yang halal dan meminum minuman yang halal. Karena Allah itu mengetahui gawean yang selalu kita kerjakan atau kita perbuat. Nah, selanjutnya hikmah dalam menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Nah, setelah kita melajari adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum menurut Islam, sekarang kita jelaskan hikmah apa sih yang terkandung dalam adab-adab tersebut. Di antara hikmah adab dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum menurut Islam ini sebagai berikut. Nah, yang pertama itu semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup.
Nah, jadi hikmah kita berjalan, tadi berpakaian, makan dan minum itu tujuannya itu untuk meningkatkan yang pertama itu tujuannya untuk meningkatkan ajaran agama Islam dan menjadikan gawean-gawean tadi atau pekerjaan kebiasaan-kebiasaan tadi menjadi kebiasaan hidup kita sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Nah, yang ketiga dapat menjauhi sifat ceroboh, tege- tergesa-gesaan dalam beraktivitas. Yang keempat, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Yang kelima, mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Dan yang keenam, menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat yang tamak dan mengada-ngada. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ya, saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.